kita menangis. Suaranya bergetar karena ijazah Pak Jokowi. Mungkin sudah takut akan mau masuk bui. Melihat ijazah hasil Presiden Jokowi sangat ingin kan? Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau di... Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Bentar, masih sedih aku. Dokter Tina, pidato Anda renyah sekali. Aduh, sangat ingin kan melihat ijazah Pak Jokowi. Jadi ibu berharapnya kami jawab apa? Ingin sekali. Enggak ingin. Yang ingin itu aja kawan-kawan Anda, geng-geng Anda itu, Rismon, Roy Suryo, itu aja, nggak yang lain. Ibu lihat dong di semua sosial media ya, semuanya tuh dukung Pak Jokowi loh. Hampir mungkin menurutku hampir 98%. Kawan kalian kayaknya hanya 2% aja. Kami masyarakat udah sibuk Bu, tiap hari full dengan pekerjaan. Ya udah riwah dari pagi sampai subuh, kadang-kadang kami kerja tuh. Contohnya saya ya, jadi lawyer, kadang-kadang jadi konten kreator, jadi pengusaha, ada bisnis saya juga. Banyak, udah full. Nggak sempat mikirin ijazah Pak Jokowi, nggak sempat. Ya kalau ibu ini yang kami bingung ngapain aja tiap hari ini. Jangankan ijazah Pak Jokowi ya, ijazah ibu aja saya nggak mau tahu. Sumpah. Apalagi ijazah Roy Suryo, ya Rismon, nggak mau tahu banget. Yang penting saya tahu ijazah saya ada, S1, S2 di UI saya ada, jelas, udah clear. Tiba-tiba lagi lari ke saya ibu rumah tangga, lah urusannya. Istriku ibu rumah tangga, mamaku di rumah, opungku masih hidup tuh, itu ibu rumah tangga semua, tapi nggak kayak ibu. Ngurusin ijazah orang, aduh. Udahlah, pusing kalian aja komen, aku udah sampai sini aja. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Pak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi, sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Tapi kita nggak bisa menjawab bagaimana kalau tidak ada ijazahnya. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini, ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya gitu. Artinya nggak ada yang dari 68 pertanyaan itu, artinya nggak ada yang tertanya, akhirnya jadi yang ibu jawab. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Jadi ya saya mau coba korelasikan dengan tanggal 9 Juli 2025 ketika saya menjadi saksi ahli pada gelar perkara khusus itu ya, di mana saya menjadi saksi ahli dari TPUA yang melaporkan Joko Widodo ya di Barreskrim sebagai terdumas dan pendumas ya. Perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga. Stop scroll, ini makin rame ya. Dokter Tifa, seorang dokter dan juga aktivis, sekarang dipanggil sebagai terlapor oleh Polda Metro Jaya gara-gara komentar soal ijazah Pak Jokowi. Tapi yang bikin makin panas, saat diperiksa, dia malah minta satu hal yang mengejutkan. Lihat ijazah asli Jokowi langsung di depan matanya.
Lah ini benar-benar udah kayak sidang skripsi ulang. Oke, kita runtutin ya. Kasus ini awalnya meledak karena Dr. Tifa beberapa kali menyebut ada kejanggalan dalam dokumen pendidikan Pak Jokowi. Dari font, tanda tangan, hingga cap stempel di ijazah. Akhirnya dilaporkan atas tuduhan menyebarkan hoaks dan pencemaran nama baik. Tapi Dr. Tifa bilang, dia bukan nyebar hoaks, dia cuma bertanya secara ilmiah dan perlu klarifikasi logis. Nah, pas diperiksa di Polda, dia tetap pada pendiriannya. Dia bilang, saya nggak bisa diklarifikasi tanpa bukti dasar. Makanya dia minta tunjukkan ijazah asli Jokowi, biar bisa dibedah, bukan dari scan, bukan dari foto. Menurut dia, tanpa itu semua ini debatnya jadi kayak angin lalu. Saya ngerti dua sisi. Pertama, pihak pelapor bisa aja ngerasa ini penghinaan terhadap kepala negara. Tapi di sisi Dr. Tifa, dia punya hak untuk membela diri secara ilmiah. Gimana dia mau klarifikasi kalau dokumen dasarnya aja nggak dikasih akses? Masalahnya, ini udah bukan sekedar ijazah. Ini soal transparansi dan kredibilitas institusi publik. Kalau memang ijazah itu valid, kenapa takut diperiksa oleh ahli, oleh orang-orang yang mengkritisi? Toh semakin dibuka, harusnya makin memperkuat kredibilitas Pak Jokowi, bukan malah melemahkan. Sebaliknya, kalau semua pertanyaan langsung dilabeli hoaks atau ujaran kebencian, saya rasa itu justru bikin publik makin curiga. Karena transparansi itu yang bikin masyarakat percaya, bukan gertakan. Kita hidup di era di mana publik makin kritis. Siapapun yang duduk di kursi kekuasaan, termasuk presiden, mantan presiden, udah seharusnya siap juga untuk dikritisi. Dan kritik ini bentuk cinta, bro. Cinta sama negara, cinta sama proses demokrasi. Kritik dari orang seperti Dr. Tifa itu bisa jadi vitamin buat demokrasi. Karena jujur aja, kalau semua orang diem dan nggak ada yang berani buka suara, kita malah bahaya. Jadi sekarang saya balik tanya ke kamu semua. Menurut kamu, wajar nggak sih kalau Dr. Tifa minta lihat ijazah asli? Apakah itu bentuk klarifikasi yang sah? Atau justru melebar ke urusan pribadi yang relevan? Tulis komentar kamu di bawah. Dan jangan lupa, kritik itu penting, tapi harus tetap santun dan berdasar. Kalau enggak, kita semua bisa kena giliran, bukan cuma Dr. Tifa doang. Teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu tergelitik pengen tahu itu Risma beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya, itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang gitu ya. Nah, dari situlah mereka mencoba melakukan verifikasi terhadap penelitian-penelitiannya Rismon. Ya, penelitiannya, patennya, ya terutama tesisnya, ya disertasinya, dan itu mereka tanyakan langsung ke Yamaguchi. Dan dijawab apa? Dijawab tidak ditemukan. Bahkan mereka sudah cari semua library yang ada di Yamaguchi, ya itu tidak ditemukan. Kenapa? Di peraturan Yamaguchi disertasinya itu menyebutkan bahwa semua disertasi itu harus muncul di library mereka, meskipun itu berhubungan dengan rahasia dan seterusnya. Tetapi itu hanya berupa judul sama abstrak, dan harus ada juga penulisnya gitu ya. Nah, kalau alasannya Rismon ini berhubungan dengan rahasia intelijen, itu udah terbantahkan di situ karena di peraturan itu jelas semua disertasi itu harus didokumentasi istilahnya. Nah, itu minimal kalau di S3 ya ada Scopus dong. Ya, peneliti pertama segala macam. Nah, itu juga diteliti oleh teman-teman alumni Jepang ini. Kenapa? Mereka curiga karena nggak ada ditemukan satupun ya jurnal dari Rismon atau penelitian dari Rismon ini yang menerapkan dia sebagai penulis pertama. Minimal harus ada 3 atau 4 gitu ya untuk lulus doktor ya. Betul. Kemudian itulah yang dijadikan nanti disertasi, digabung-gabungkan kira-kira seperti itu ya singkatnya, dan itu tidak ditemukan. Adanya malah penulis keberapa gitu kan. Dan ada itu pun tahun 2006 doang. Ada tanda-tanda juga yang dari nyambung itu, ijazah yang dia miliki itu? Ya, jadi ya kita konfirmasi ya ijazah yang di ijazahnya Rismon itu ke bagian akademik ya di Yamaguchi di sekolah engineeringnya gitu ya, dan mereka menjawab tidak ijazah itu tidak pernah dikeluarkan gitu ya. Intinya kalau nggak pernah dikeluarkan terus tiba-tiba ada
artinya apa itu ya? Tapi untuk ijazah palsu misalnya pasti akan ada laporan tersendiri nanti ya. Nanti ya, berarti kira-kira kalau yang kasus tuduhan ini 12 tahun maksimum undang-undang IT, undang ITE, kemudian itu belum selesai nanti ketimpa lagi dugaan pemalsuan ijazah yang Wabuji, ya 24 tahun lah kira-kira. Dan belum lagi pasal-pasal berlapis tuh banyak betul loh. Belum lagi kalau misalnya UGM mau melaporkan karena penghinaan ke UGM tuh luar biasa loh. Iya, ke rektor, ke dekan, ya. Ya cuma memang kayaknya aku lihat juga UGM harus mengambil posisi di jalan tengah karena mereka jangan sampai ketika mereaksi ujung-ujung dinilai ya gerbongnya Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain.